Generasi Smart, mau tahu cara menyelesaikan soal tentang materi struktur pasar? Bersama saya Ibu Suhartina. Simak video sampai selesai. Soal nomor 1. Berikut ini adalah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya monopoli, kecuali A. Menguasai bahan mentah, B. Memiliki hak paten, C. Iklan dan promosi, D. Adanya hambatan masuk pasar, dan E. Keterbatasan luasnya pasar. Kalau kita dapat soal seperti ini, cara menjawabnya adalah harus kita tahu dulu apa itu pengertian pasar monopoli. Nah, pasar monopoli adalah pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Nah, ciri-ciri dari pasar monopoli yang pertama adalah satu, hanya ada satu orang penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produknya tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. Dan yang keempat, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, dengan demikian, dari opsi soal ini, dengan analisis dari ciri-ciri pasar monopoli, maka pada dasarnya pasar monopoli tidak membutuhkan iklan dan promosi karena dia sudah menguasai pasar. Maka jawaban dari soal ini adalah C. Soal yang kedua. Salah satu ciri pasar persaingan sempurna adalah barang yang diperjualbelikan identik. Hal ini berarti A. Terdapat sedikit penjual di pasar, B. Terdapat sedikit pembeli di pasar, C. Pembeli akan memiliki kekuatan pasar, D. Penjual tidak dapat menaikkan harga di atas harga pasar, dan E. Pembeli tidak berminat membeli barang. Nah, generasi smart, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, maka cara menjawabnya adalah kita harus mengetahui ciri dari pasar itu sendiri. Nah, salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna adalah barang dan jasa yang dijual bersifat homogen atau sejenis dan tidak dapat dibedakan karena terdapat banyak penjual di pasar yang memproduksi barang dan jasa yang identik. Oleh karena itu, penjual tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga atau tidak dapat menaikkan harga di atas harga pasar. Dan jawaban dari soal ini adalah D. Soal nomor 3. Situasi pada pandemi COVID-19 memunculkan berbagai pasar abstrak atau secara umum dikenal pasar daring sebagai salah satu contoh dari pasar persaingan sempurna. Berikut yang bukan merupakan kelebihan dari pasar daring ini adalah A. Pembeli dapat memperoleh berbagai barang dan jasa karena banyak penjual yang menawarkan barang. B. Pembeli dapat memperoleh barang yang diinginkannya tanpa harus mengunjungi toko secara langsung. C. Penawaran atas barang dan jasa dapat diperoleh dengan tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu. D. Pembeli dapat menghemat waktu dan lebih mudah mendapatkan barang yang diinginkannya. Dan E. Pembeli mempunyai keleluasaan dalam memilih barang dan membandingkan harga berdasarkan informasi yang disajikan. Generasi smart, kalau kita mendapatkan soal seperti ini, maka cara menjawabnya adalah kita harus memperhatikan pernyataan-pernyataannya. Dan pada pernyataan di atas, dengan banyaknya pelayanan penjualan secara daring, konsumen dapat merasakan manfaatnya. Namun, pada opsi A, pasar konkret dan abstrak atau pasar daring,
juga memiliki kelebihan tersebut. Sehingga jawaban dari soal ini adalah A. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan ciri-ciri berbagai pasar dalam struktur pasar. Yang pertama, terdapat banyak pembeli dan banyak penjual. Yang kedua, barang yang dijual bersifat diferensiasi atau berbeda-beda. Yang ketiga, beberapa penjual menguasai pasar. Yang keempat, harga terbentuk antara interaksi penjual dan pembeli. Dan yang kelima, adanya kebebasan keluar masuk dalam pasar. Yang merupakan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 3, dan 5, C 1, 4, dan 5, D 2, 3, dan 4, dan E 2, 4, dan 5. Generasi smart, ketika kita mendapatkan soal seperti ini, maka cara menjawabnya adalah kita harus tahu dulu ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu sendiri. Dan berikut ini ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdapat banyak pembeli dan penjual di pasar. Yang kedua, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan hampir tidak dapat dibedakan. Yang ketiga, adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Dan yang keempat, setiap pihak dapat mengetahui kondisi pasar dengan mudah. Dan jawaban dari soal ini adalah C. Soal nomor 5. Berikut ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. 1. Harga ditentukan oleh perusahaan. 2. Iklan menentukan jumlah penjualan. 3. Adanya rintangan yang kuat dalam memasuki pasar. 4. Hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Dan yang kelima, pembeli tidak mempunyai alternatif pilihan dalam memperoleh barang. Dari pernyataan di atas yang termasuk ciri dari pasar monopoli ditunjukkan oleh nomor A 1, 2, dan 3, B 1, 2, dan 4, C 1, 3, dan 5, D 2, 3, dan 4, dan E 3, 4, dan 5. Generasi smart, jika kita mendapatkan soal semacam ini, maka harus kita pahami dulu ciri-ciri dari pasar monopoli itu sendiri. Dan ciri-ciri dari pasar monopoli adalah 1. Terdapat satu orang penjual dan beberapa pembeli. 2. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang dekat. 3. Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Jadi yang benar adalah pernyataan 3, 4, dan 5. Dan jawaban dari soal ini adalah E. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki.